menurut Ibu bagaimana dampak rokok terhadap anak remaja zaman sekarang? Iya. Menurut saya, rokok itu dampaknya sangat besar sekali, apalagi terhadap perkembangan anak zaman sekarang. Di usia sedini itu sudah mengenal yang namanya racun di dalam rokok ya. Karena bahayanya itu sangat signifikan sekali. Yang pertama itu merusak paru-paru ya Pak, untuk pernapasannya, bisa mengakibatkan bronkitis ya, pneumonia ataupun yang lainnya. Terus yang kedua, bisa menurunkan daya tangkap atau kognitif anak, yang mana menurunkan dalam hal pembelajaran. Daya tangkap anak jadi menurun dalam menangkap materi-materi dalam pembelajaran. Yang ketiga, dapat merusak jantung, mengakibatkan stroke, dan juga banyak lagi yang lainnya. Nah, menurut saya kesimpulan dari bahaya rokok ini adalah rokok ini merupakan kebiasaan yang tidak sehat, yang banyak menimbulkan berbagai macam penyakit dan harus dihindari oleh kalangan anak remaja sedini mungkin. Tentang jenis-jenis rokok seperti Magnum, Jarum Coklat, 76 Mangga, dan Grow. selanjutnya, apa bahaya rokok itu? Merusak paru-paru dan sesak napas. Satu lagi, membuat gigi kuning. Apa kamu pernah melihat anak seusia kamu merokok? Nah, waktu pulang sekolah kebetulan saya melewat dan teman-teman saya pada nongkrong di warung sambil merokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Ya, bertemu lagi sama Bapak. Saat ini Bapak ya akan memaparkan tentang proyek penguatan pelajaran Pancasila atau PELI 5. Ya. Oke, sebelum ke materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ya, berdoanya silahkan dipimpin sama ketua kelasnya. Nah, oke, selanjutnya ya sebelum ke materi, Bapak absen dulu. Barangkali ada yang nggak hadir ya. Altavia, Sakir, keluar. Cecep, hadir. Gina, Geri, Intan, Kurniawan. Oke. Nah, oke ya. Jadi sebelum ke materi, ya, di P5 ini atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini, ya, kalian ini dituntut untuk ya saling tahu apa itu proyek Pancasila, ya. Jadi di P5 ini kita temanya hari ini tentang rokok, ya, tentang rokok. Jadi kita berbicara rokok ini dampaknya dari rokok seperti apa, bahaya dari rokok seperti apa, apakah ada manfaatnya buat perhatikan, apakah ada manfaatnya dari rokok, ya, atau bagaimana cara berhentinya dari merokok. Oke, ya. Sebelum ke materi, Bapak kasih pertanyaan sama kalian. Ya, kalian tahu rokok? Tahu. Coba jenis rokok sebutkan. Ya, itu semua jenis-jenis rokok. Nah, rokok ini ya seperti materi hari ini, hidup sehat tanpa rokok. Berarti yang merokok menurut
kebanyakan tidak sehat, ya. Tapi secara fisiknya sehat, Pak. Ya, ada yang gemuk, terus, ya, itu secara fisik. Secara dalamnya kita nggak tahu apakah paru-parunya kena atau jantungnya juga kena, ya. Tentu ini semua dampak dari rokok. Oke, jenis-jenis rokok. Nah, ada yang tahu nggak? Jenis rokok apa? Rokok pil, rokok filter, kretek. Bedanya kretek sama filter apa? Filter itu yang ada saringannya. Saringannya bisa berbentuk besar. Ya, kalau filter itu kalau kretek itu ya tidak ada filternya atau tidak ada saringannya seperti itu. Jadi ya kalau yang tidak ada saringannya lebih sulit ketika dihirupnya juga lebih berat. Tapi kalau yang filter itu lebih enteng, biasanya seperti itu. Ya. Nah, ini jenis-jenis rokok. Nah, sekarang karena perkembangan zaman yang makin modern, ya, ada yang namanya rokok elektrik. Rokok elektrik itu berarti berhubungan sama dicas seperti itu, ya. Terus kalau dihirup itu asapnya lebih banyak, ya. Ini rokok elektronik. Ada yang pernah lihat temannya yang atau tetangga atau keluarganya yang pakai rokok elektronik? Pernah lihat? Lihat ya. Jadi seperti itu rokok elektronik itu, ya. Jadi sekarang zamannya makin canggih, ya, asapnya kalau dihirup banyak banget, bisa dibikin, ya, bisa serangan semua kena asap, ya, saking banyaknya, ya. Ini rokok elektronik. Nah, sekarang kandungan di dalam rokok, ya, yang biasa kita tahu di rokok itu ada namanya nikotin, ya. Kalau nikotin itu seperti apa bentuknya? Warnanya nikotin, ya, warnanya kuning, ya. Makanya kalau kalian ngerokok, begini aja, terkelihatan ada nikotinnya, warnanya kuning, gini aja, ya, warnanya kuning. Nah, ya, kandungan di dalam rokok itu ada yang namanya nikotin, ya. Akibat asap rokok berarti ada perokok aktif sama perokok pasif. Perokok aktif itu perokok yang merokoknya itu namanya perokok aktif. Berarti contoh bapak yang merokok, wah, betul kan? Itu namanya berarti bapak perokok aktif. Nah, kalau perokok pasif, misalkan si Anda merokok, tapi kena dampak dari asap rokok yang bapak hirup. Nah, namanya ini perokok pasif. Jadi nggak merokok, tapi terkena dampak dari rokok itu sendiri, ya. Terus, apakah rokok bisa dicegah? Bisa dicegah. Caranya banyak. Bisa dengan cara apa? Hindari berkumpulan dengan teman-teman yang sedang merokok. Nah, bisa jadi seperti itu. Jadi dihindari kamu ngumpul sama teman-teman yang merokok supaya tidak terbawa arus kalian merokok. Terus bisa jadi dengan olahraga kalian bisa berhenti ngerokok atau diganti sama permen, ya. Bisa sama. Kalau misalnya perokok itu kebanyakan kalau merokok itu kalau habis makan nggak ngerokok kayaknya asam katanya, ya. Nah, bisa diganti sama permen. Yang penting merokoknya bisa berhenti. Atau, ya, dampak yang sangat luar biasa ketika kalian ngerokok, ya, karena uangnya kalian masih minta sama orang tua, ya,
ya secara keuangan juga tidak mumpuni. Akhirnya uang yang harus pakainya kalian jajan, uang itu buat beli rokok. Akhirnya kalian tidak sehat. Seperti itu ya. Oke. Sekilas itu tentang semua rokok ya, bukan rokok. Bapak tutup. Ada yang tanyakan enggak? Silakan. Kenapa ya dibungkus rokok dan gambar paru-paru? Ya. Kenapa dibungkus rokok itu katanya? Pernah lihat bungkus rokok? Dibungkus rokok itu ada apa aja? Ada gambar apa? Ya, itu semua upaya dari pemerintah ngasih tahu sama masyarakatnya bahwa kalau kalian ngerokok bisa seperti itu, seperti yang digambarkan di bungkus rokok. Ya, bisa paru-parunya kena, bisa tenggorokannya kena, ya. Itu upaya pemerintah supaya kalian atau mengedukasi bahwa dampak dari rokok itu sangat luar biasa, sangat berbahaya sekali. Ya, itu fungsinya. Sebelumnya Bapak bakal bagi menjadi 4 kelompok. Ya, silahkan kalian bikin posternya bebas, mau berisian dampak rokok, mau yang tentang bahayanya rokok atau tentang isi kandungan rokok, ya silahkan ya sepengetahuan kalian tentang rokok. Paham ya? Oke. Kedua ini. Ya, sekarang posternya kita presentasikan ya. Dimulai dari kelompok 1 dulu. Oke, ya. Perhatikan sini, semuanya mau presentasi. Ya, dari kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Kasdani dan ini teman-teman saya yang bernama Wiwin, Wijaneksi, dan Siti Siskawat. Itu pemaparan dari kelompok 1. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau ditanyakan? Setelah melihat pemaparan kelompok 1, bahaya dari merokok itu sangat menyeramkan sekali. Bagaimana cara memberitahu terhadap teman yang merokok? Infeksi. Nah, seperti itu. Ya. Ada lagi? Cukup? Nah, tutup nih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik terus. Sekarang presentasinya sudah beres semua, kelompok 1 sampai kelompok 4 ya. Intinya untuk kegiatan hari ini tentang merokok ini sangat luar biasa sekali dampaknya. Bapak berharap sama kalian semua tidak ada yang mau mencoba merokok ya, supaya kalian tidak terkena dampak-dampak yang selalu dijelaskan barusan. Ya, paham ya? Oke, sebelum Bapak tutup, barangkali mau bertanya lagi? Oke, kenapa anak kecil tidak boleh merokok? Ada yang bisa? Ya, kenapa? Pertama, uangnya masih punya sendiri atau punya orang tua? Orang tua.
Kedua, seperti yang telah dijelaskan barusan, ya, dampaknya sangat luar biasa sekali ketika merokok itu. Ntar paru-parunya kena, jantungnya juga, ya, terus kulitnya kelihatan cepat tua, ya, yang usianya baru 20 tapi udah 40, ya, seperti itu, ya. Tentu Bapak berharap kalian semua jangan coba-coba kerokok. Yang dikhawatirkan kalian kecanduan. Kalau kecanduan itu sulit untuk berhenti. Kita eskripin dulu. Ya, kalau kata Bapak tepuk pagi berarti satu kali. Kalau kata Bapak tepuk siang berarti dua